Chapter 1441. Untungnya, basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen saat ini telah mencapai tingkat pertama alam abadi bumi dan seni rahasia tiga kemurnian telah dikembangkan ke lapisan keempat. Multitasking sangatlah mudah. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu bersamaan dan tidak saling mengganggu. Setidaknya soal menyerap benih api, Yang Chen tidak pernah berhenti. Saat menunggu untuk berangkat di sumur Langya, saat menunggu Yitian di toko kecil, Yang Chen terus-menerus menyerap benih api. Yang Chen pada dasarnya telah menyerap benih api kelas 5, dan sekarang dia menyerap semua benih api kelas 6. Ada banyak benih api kelas 6 di tangan, yang masing-masing membutuhkan waktu hampir 7 atau 8 tahun bagi Yang Chen untuk menyerap dan mengintegrasikannya ke dalam api pembakaran surga Yin Yang. Sekalipun Yang Chen sekarang adalah master tahap Dacheng, tetapi pada level benih api kelas 6, setiap jenis perlu berhati-hati dan tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, kerja keras bertahun-tahun akan sia-sia. Artinya, Yang Chen berani menyerap benih api kapanpun dan dimanapun saat dia sedang melakukan hal lain. Digantikan oleh siapapun, bahkan jika itu adalah master tingkat menaik seperti Tao Junqi, mereka belum tentu berani menjadi begitu sombong. Memperbaiki pintu masuk ke tahap pemenggalan abadi bahkan lebih sulit. Yang Chen tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikan ini sebelum dia naik. Senjata ajaib yang disempurnakan oleh Tuan Tua Agung di tiga alam bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh Yang Chen, seorang master panggung Dacheng, dalam beberapa ratus tahun. Namun, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Jika Yang Chen tidak memperoleh pahala dan kebajikan, dia tidak akan pernah berani berharap bahwa suatu hari dia akan mampu menyempurnakan tahap pemenggalan abadi. Tapi sekarang berbeda, dengan pahala dan kebajikan yang melampaui yang tak terukur, tampaknya menyempurnakan tahap pemenggalan abadi bukanlah hal yang mustahil. Setidaknya sekarang dia bisa menyempurnakan pintu masuknya terlebih dahulu, dan jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia bisa menyempurnakannya lebih lanjut. Proses ini akan berlangsung setidaknya ratusan tahun dan Yang Chen tidak terburu-buru, dia hanya menyempurnakannya selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, hal itu tidak akan menghalanginya untuk melakukan hal lain meskipun dia mengalihkan sebagian perhatiannya untuk fokus pada masalah ini. Ini hanya masalah kerja keras. Dia akan memperbaikinya setiap hari. Memilah buku-buku kuno adalah tugas yang lebih sulit. Untungnya, semua buku kuno ini dicatat pada slip batu giok. Jika seseorang ingin membaca isinya, dia hanya perlu menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidikinya, yang jauh lebih cepat daripada buku itu sendiri. Dengan budidaya kesadaran spiritual Yang Chen saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjelajahi dan dengan cepat membaca isi dari sepotong batu giok. Dia bahkan bisa membaca beberapa potongan batu giok pada saat yang bersamaan. Bagi Yang Chen, proses membaca slip giok hampir merupakan bentuk lain dari kultivasi. Yang Chen harus membaca setiap slip batu giok dengan hati-hati dan merenungkan isinya. Membaca beberapa bagian sekaligus, silih berganti, ia harus mereview isinya, ia harus memikirkan benar atau salahnya, di saat yang sama, ia juga harus membandingkannya dengan beberapa hal yang ada dalam ingatannya, dan dia tidak lupa menyalin sepotong batu giok di tangannya. Serangkaian hal ini hampir membuat Yang Chen tidak punya waktu untuk mengistirahatkan otaknya. Gao Yue dan Gong Sunling selalu berada di sisi Yang Chen. Setiap kali Yang Chen menemukan buku kuno yang cocok untuk mereka, dia akan memberikannya kepada mereka untuk dibaca. Kedua wanita itu juga tetap berada di sisi suaminya tanpa gangguan apapun, dan mengikuti suaminya ke dalam bacaan terpencil semacam ini. Selain berkultivasi, mereka bertiga menghabiskan sisa waktunya dengan membaca. Yang Chen tidak mengharuskan kedua wanita itu untuk mengingat hal-hal ini, tetapi setelah membacanya, setidaknya mereka akan mendapat kesan. Entah itu metode budidaya, resep pil, teknik pemurnian, atau susunannya, ada banyak kesamaan. Menguasai satu metode berarti menguasai semua metode. Bukan hanya sebagian orang yang mengatakannya karena bosan. Kedua wanita itu tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan membaca sederhana saja bisa membuat mereka merasa tercerahkan secara tiba-tiba. Seringkali, mereka hanya membaca berbagai buku atau buku kuno yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi atau hobi mereka. Namun, beberapa hal dalam buku akan selalu membuat mereka berpikir tentang spesialisasi mereka, seolah-olah itu adalah petunjuk lain. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat mereka pahami atau bingungkan sepertinya telah memikirkan kemungkinan lain atau mengungkap kabut di depan mereka setelah petunjuk unik ini. Perasaan memecah kabut di benak mereka ini sungguh membuat ketagihan dan tidak bisa dihentikan. Keluarga Yang Chen yang terdiri dari 3 orang membaca seperti ini dalam pengasingan selama 50 tahun. Bagi Yang Chen, jarang sekali ada suasana hati seperti ini untuk membaca ratusan juta slip batu giok dari beberapa sekte tanpa gangguan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari slip giok ini, proses membaca saja adalah pelatihan langka bagi Yang Chen. Istana yang murni terus berkembang, dan dalam 50 tahun terakhir, tidak ada hal besar yang terjadi. Sekte-sekte lain juga berkembang dengan mantap, dan tampaknya tidak ada perselisihan besar dalam beberapa dekade terakhir. Tidak ada seorang pun yang mau kehilangan kekuatan spiritual seluruh dunia lagi, jadi selama seseorang menjadi seorang kultivator, dia akan menatap sekelilingnya untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa orang Taitian. Dalam 50 tahun terakhir, sisa-sisa orang Taitian yang bisa diburu hampir terbunuh. Mereka yang tidak dapat ditemukan juga telah melarikan diri ke laut yang jauh. Tampaknya hal itu tidak lagi menimbulkan dampak yang terlalu besar. Pada dasarnya, urusan orang Taitian telah mereda. Segera, tidak hanya Gao Yue dan Gong Sunling yang ada di sekitar Yang Chen. Setelah kembali ke sekte dan hidup selama 50 tahun, istri dan selir Yang Chen lainnya juga datang ke istana Chunyang satu demi satu dan kembali ke sisi Yang Chen. Yang Chen sudah menyiapkan klasik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing untuk wanita. Jumlah orang yang membaca meningkat dari 3 menjadi 11. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yang Chen asyik membaca dan tidak mempedulikan hal lain sama sekali. Belakangan,
Para wanita tidak meragukan asal-muasal karya klasik tersebut. Semua slip giok yang dipilih oleh Yang Chen disalin oleh Yang Chen. Bagian-bagian yang berhubungan dengan Tai Tianmen telah dihapus dari isinya, dan tidak ada jejak Tai Tianmen. Ada juga banyak buku kuno yang diturunkan di Zhao Family Manor. Semua wanita mengira bahwa mereka diperoleh dari keluarga Zhao. Meskipun ada banyak buku kuno seperti itu di sekte masing-masing, mereka biasanya tidak memperhatikannya dengan cermat. Tidak mungkin bagi siapapun di sekte untuk membimbing para wanita dalam hal ini, dan yang dipilih dengan cermat oleh Yang Chen cocok untuk karakteristik mereka masing-masing. Setelah membaca, semua wanita memperoleh banyak manfaat. Dari saat Yang Chen mulai membaca slip giok hingga dia membaca semua slip giok, dibutuhkan waktu 100 tahun penuh. Dalam 100 tahun terakhir, Yang Chen tidak melakukan apapun. Entah itu Zhao Family Manor, Blue Vault Mountain Immortal's Cave, atau buku kuno Tai Tianmen, semuanya dibaca oleh Yang Chen. Pikiran Yang Chen hampir dipenuhi dengan segala jenis buku kuno. Bahkan jika Yang Chen kuat, tidak mungkin mengingat semua buku kuno. Ratusan juta buku kuno, Yang Chen mampu membaca semuanya, yang merupakan pencapaian luar biasa. Membaca 10.000 buku dan melakukan perjalanan 10.000 mil, sepertinya selanjutnya dia harus keluar dan berjalan-jalan. Chapter 1442. Jika ada manfaatnya, Yang Chen pasti tidak akan melupakan sekte tersebut. Begitu banyak buku kuno yang telah disortir. Jika saja keluarga Yang Chen membacanya, mereka tidak akan bisa memaksimalkan manfaatnya. Oleh karena itu, penting untuk menyerahkannya kepada sekte. Dalam ratusan tahun sejak orang-orang Tai Tian dimusnahkan, dunia telah menjadi tenang. Sekte yang telah memperoleh buku-buku kuno Tai Tianmen mulai melonggarkan pengelolaan buku-buku kuno tersebut. Bersantai bukan berarti siapapun boleh membacanya, namun semacam suasana pertukaran telah terbentuk di antara sekte. Bagaimanapun, buku-buku ini bukan milik sekte mereka sendiri. Semua orang mendapatkannya dari orang Tai Tian. Wajar jika mereka membuat salinan dan menukarnya dengan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Jika para penggarap biasa ingin membaca buku-buku kuno ini dan mendapatkan metode penanaman, ramuan, dan diagram susunan, mereka harus menukarnya dengan poin kontribusi sekte masing-masing. Semakin maju buku kuno, semakin besar poin kontribusi yang dibutuhkan sekte, terutama beberapa metode budidaya tingkat lanjut dari orang Tai Tian. Tidak peduli di sekte mana ia berada, diperlukan sejumlah poin kontribusi yang luar biasa untuk menukarnya. Namun, hubungan antar sekte relatif sederhana. Kecuali sekte super yang telah memperoleh koleksi lengkap, sekte lain, terlepas dari apakah mereka iblis atau monster, telah memperoleh sebagian darinya. Jika orang ingin melihat gambaran keseluruhannya, mereka perlu bertukar pikiran antar sekte. Chapter 1443. Itu tidak merepotkan. Yang Chen tersenyum dan menjawab dengan tenang, hal-hal ini sebenarnya berasal dari beberapa sumber berbeda. Yang Chen mulai memperkenalkan, dan kepala istana serta beberapa tetua inti segera duduk tegak dan mendengarkan dengan cermat, karena takut mereka akan melewatkan sesuatu. Murid ini telah mengumpulkan barang-barang yang tersebar dari berbagai tempat selama bertahun-tahun, serta dari gua abadi Blue Vault Mountain. Ini bukan masalah sama sekali. Yang Chen menunjukkan sebagian darinya, gua abadi Gunung Kubah Biru telah diterjemahkan oleh muridnya, dan beberapa yang cocok telah dipilih. Sisanya hanya dapat digunakan untuk referensi, dan agak ketinggalan zaman. Gua Blue Vault Mountain Immortal tidak tahu sudah berapa tahun tidak digunakan, terutama kata-kata yang tercatat di jade slip yang tidak diketahui siapapun. Hal-hal ini tentu saja tidak menjadi masalah. Tidak perlu khawatir tentang apa yang dikumpulkan Yang Chen sendiri. Itu semua ditukar oleh Yang Chen dengan berbagai pil obat. Hal itu bisa dibenarkan. Bahkan jika orang-orang Tai Tian tidak dihancurkan, mereka tidak dapat menerima perkataan Yang Chen. Kumpulan yang diperoleh dari kediaman keluarga Zhao mungkin akan mengalami masalah di masa depan, tapi itu masalah setelah mencapai dunia spiritual dan dunia abadi. Tak seorang pun di dunia fana yang berani mengejarnya. Yang Chen melanjutkan. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen, semua orang mengangguk. Hal-hal di rumah keluarga Zhao ini memang agak merepotkan, tetapi seperti yang dikatakan Yang Chen, ini adalah masalah di masa depan, dan tidak ada seorang pun di dunia fana yang dapat mengejarnya. Selain itu, buku-buku kuno ini dibeli oleh aliansi penggarap Dao, iblis, dan nakal. Bahkan jika mereka mencapai dunia spiritual, keluarga Zhao tidak bisa mengambil risiko menyinggung semua sekte pada saat yang sama untuk melanjutkan masalah ini. Terus terang, bahkan orang Tai Tian pun terlibat dalam masalah ini. Apakah keluarga Zhao benar-benar berani melawan sekte surga yang mendalam? Oleh karena itu, pada bagian ini, setiap orang tidak perlu terlalu memikirkannya. Adapun yang terakhir, ada beberapa masalah kecil. Yang Chen terus berkata dengan tenang. Ketika mereka mendengar Yang Chen mengatakan bahwa ada beberapa masalah kecil, semua orang mengerutkan kening. Masalah kecil di mulut Yang Chen belum tentu merupakan masalah kecil. Segala sesuatu yang tampaknya melibatkan murid ini bukanlah masalah kecil. Di depan para tetua, Yang Chen tidak memberikan muka dan menetapkan 3 batasan berturut-turut. Lalu dia berkata, bagian ini adalah warisan inti dari orang Tai Tian. Ketika Yang Chen mengatakan ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Warisan inti orang-orang Tai Tian telah diambil oleh Master Sekte Li ketika dia melarikan diri. Bahkan sekte besar pun tidak mendapatkannya. Bagaimana bisa jatuh ke tangan Yang Chen? Pada saat ini, Kepala Istana Zhang Jiao dan yang lainnya benar-benar ingat bahwa sebelum insiden pemusnahan sekte surga terbesar, Yang Chen pernah berkata bahwa istana yang murni hanya perlu mengikuti beberapa sekte besar, tidak memaksa keluar, tidak mengingini keuntungan apapun, bukan untuk menunjukkan niat sebenarnya untuk tidak memperlihatkan gunung dan tidak memperlihatkan air. Jika warisan inti orang-orang Tai Tian telah jatuh ke tangan Yang Chen, itu berarti Yang Chen dengan jelas mengharapkan konsekuensi dari pemusnahan orang-orang Tai Tian. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada seorang pun yang abadi.
Siapa yang dapat menyimpulkan sebelumnya bahwa sekte surga terbesar, raksasa ini, suatu hari akan jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Mampu mencegat kumpulan warisan inti ini berarti Yang Chen tidak hanya mengetahui keberadaan Master Sekte Li dari Taitianmen, tetapi juga memiliki keunggulan dalam pertarungan. Setelah pemusnahan orang Taitian, semua pembudidaya di dunia mencari selama 100 tahun dan tidak menemukan keberadaan Sekte Guru Li. Apa maksudnya ini? Setelah menganalisis hal-hal sebelum dan sesudahnya, mudah untuk menarik kesimpulan yang menakutkan. Pemusnahan orang Taitian harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Yang Chen. Bahkan dari makna yang diungkapkan oleh Yang Chen, setidaknya itu adalah hubungan langsung. Suatu hal yang besar, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat takut semua orang yang hadir. Jadi, masalah Taitianmen, kepala istana hanya membuka mulutnya dan tidak menanyakan hal-hal berikut. Dia hanya menatap wajah Yang Chen, sepertinya mengharapkan jawaban yang jelas dari Yang Chen, tapi juga tampak sedikit takut dia akan memberikan jawaban yang jelas. Yang Chen tidak mengecewakan semua orang. Dia mengangguk dengan penuh harap dengan harapan semua orang, ada beberapa hubungan. Orang Taitian ingin memusnahkan istana Cunyang saya. Murid itu tentu saja tidak bisa membiarkan mereka hidup dengan baik. Mendengar Yang Chen berkata bahwa ada suatu hubungan, semua orang menghela nafas lega, lalu saling memandang dan melihat keterkejutan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Pada saat itu, pengaturan orang-orang Taitian terhadap istana Cunyang terlihat jelas. Pada saat itu, semua orang yang hadir ingin bertarung sampai mati dengan orang Taitian, tetapi kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda. Semua orang hanya bisa menelan amarah mereka, dan bahkan kemudian mereka harus menerima penghinaan dari Ming Guangruo. Sekarang, Yang Chen baru saja mengucapkan satu kalimat, dan itu membuat depresi semua orang sejak tahun itu hilang. Pemusnahan orang Taitian menimbulkan kemarahan publik. Semua orang senang, tapi tidak ada perasaan senang dari lubuk hati mereka. Namun, jawaban yang diberikan oleh Yang Chen kepada semua orang membuat semua orang merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Ternyata orang-orang Taitian dimusnahkan karena murid istana Cunyang. Ternyata perasaan membalas dendam yang sangat besar itu begitu riang dan membuat pikiran seseorang jernih. Meskipun tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, tampaknya dalam sekejap, semua orang merasa kabut di depan mata mereka telah tersapu, dan bahkan kultivasi mereka tampaknya sedikit meningkat. Setelah kegembiraan, semua orang memikirkan hal lain, dan kepala istana segera bertanya, bagaimana dengan Master Sekte Li dan yang lainnya? Bahkan istana Cunyang memiliki gua abadi Gunung Kuba Biru, belum lagi orang-orang Taitian. Sekte Guru Li melarikan diri bersama orang-orang, dan sekte utama tidak dapat menemukan mereka. Sekarang Yang Chen memiliki warisan inti dari orang-orang Taitian di tangannya. Kemana perginya murid cadangan Taitianmen? Semuanya ada di tangan para murid, dan orang-orang secara alami telah pergi. Yang Chen tidak menyembunyikannya, dan langsung menjawab, para murid pergi lebih dari 7 tahun karena ini. Hal-hal ini, Yang Chen memberitahu kepala istana setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Terkadang, orang-orang seperti ini, hanya ketika mereka dibebani dengan tekanan barulah mereka memiliki motivasi untuk maju. Begitu tidak ada tekanan, mereka malah akan jatuh ke dalam keadaan malas tanpa beban. Situasi seperti ini tidak baik, dan sangat fatal bagi budidaya. Pejabat tingkat tinggi istana Cunyang sekarang memiliki sedikit petunjuk. Orang-orang Taitian dimusnahkan, dan sekte mereka sendiri berhubungan baik dengan sekte besar lainnya. Hanya ada satu-satunya murid alkemis kelas 5 di sekte tersebut. Hampir bisa dikatakan bahwa seluruh dunia memberi mereka wajah. Ada materi, tenaga, banyak murid, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di istana Cunyang sekarang sepertinya tidak mendapat tekanan sama sekali. Itu tidak sama dengan ketika mereka harus waspada terhadap orang-orang Taitian sepanjang waktu. Yang Chen harus memberi sedikit tekanan kepada semua orang agar kepala istana dapat mempertahankan semangat juang mereka sebelumnya. Jika tidak, kelonggaran seperti ini saja sudah cukup untuk membuat usaha Yang Chen sebelumnya sia-sia. Yang Chen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, memberitahu pejabat tingkat tinggi tentang hal-hal ini juga membuat mereka selalu berpikir bahwa mereka masih harus menghadapi raksasa sekte Xuantian dan mempertahankan semangat juang yang lebih kuat. Chapter 1444. Murid mereka sendiri benar-benar membunuh Master Sekte Taitianmen, dan bahkan rute pelarian Taitianmen pun terputus sama sekali. Masalah ini, meski sudah lebih dari 100 tahun, masih membuat takut kepala istana dan berkeringat dingin. Setelah masalah ini diketahui oleh Sekte Xuantian, selama satu orang dari istana Cunyang naik, mereka akan mati, dan tidak ada kemungkinan lain. Bagaimana mungkin peristiwa sebesar itu tidak membuat anggota inti ketakutan? Bagi para Taitianmen, anggota tingkat tinggi istana Cunyang sangat membenci mereka, namun meski begitu, mereka tidak menekan rasa takut mereka terhadap Taitianmen. Tidak ada alasan lain, di atas Taitianmen, ada Sekte Xuantian yang lebih menakutkan. Tujuan Yang Chen tercapai sepenuhnya. Ekspresi para anggota tingkat tinggi sangat berhati-hati, dan pikiran mereka mulai fokus pada bagaimana menghadapi ancaman besar di masa depan. Ketika hanya ada 8 master panggung Yuanying di istana Cunyang, mereka berani melawan Taitianmen dan tidak menyerah. Sekarang istana Cunyang begitu kuat, dan kekuatannya 10.000 kali lebih baik dari sebelumnya. Setelah beberapa saat khawatir, beberapa anggota inti segera menjadi bersemangat. Ini adalah cara yang benar. Hidup dalam kesedihan dan mati dalam damai dan kepuasan bukan untuk manusia, itu lebih penting bagi para kultivator. Berkultivasi bukanlah menjauhkan diri dari dunia, tetapi bertarung dengan langit, bertarung dengan bumi, bertarung dengan manusia, bertarung dengan diri sendiri, inilah cara yang benar. Jika memang ingin menjauhkan diri dari dunia, lalu mengapa repot-repot meningkatkan dunia? Meningkatkan dunia berarti melampaui diri sendiri, itu berarti bersaing dengan diri sendiri.
Melihat para tetua begitu gembira, Yang Chen bahagia di hatinya, dan senyuman muncul di wajahnya. Istana Cunyang seperti itu akan memiliki kesempatan untuk menstabilkan sekte super di masa depan dan memenuhi syarat untuk berdiri di dunia abadi. Kepala istana tidak bertanya bagaimana Yang Chen memecahkan Master Li Sekte Taitianmen. Semua orang hanya tahu bahwa warisan inti orang Taitian telah jatuh ke tangan Istana Cunyang, itu sudah cukup. Adapun bagaimana warisan ini dapat dikembangkan oleh murid inti Istana Cunyang, bahkan lebih sederhana. Sekte surga misterius tidak mengetahui bahwa warisan inti tidak diwariskan kepada orang luar. Selama beberapa teknik inti Taitianmen bocor, itu sudah cukup bagi sekte surga misterius untuk tidak melanjutkan masalah ini. Karena ada warisan inti yang tertinggal, Yang Chen tidak pelit. Dia menyumbangkan banyak materi bermutu tinggi ke sekte. Apa yang diberikan kepada sekte semuanya dibawakan oleh pemimpin sekte Li, dan cadangan Taitianmen belum dimasukkan. Meski begitu, tetap saja kekayaannya yang sangat besar membuat bulu kuduk berdiri. Pada titik ini, sekte tidak memanfaatkan Yang Chen. Kepala istana dan beberapa sesepuh langsung menolak. Karena barang itu diperoleh Yang Chen, itu milik Yang Chen. Yang Chen dapat bergerak melalui Menara Wanbao pada waktu yang tepat. Sekarang Menara Wanbao begitu besar, ia dapat dengan mudah mencerna barang curian dalam jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi, industrinya sendiri lebih tertutup dan aman. Sedangkan untuk sekte, bila diperlukan, dapat dibeli dari Menara Wanbao dengan harga internal sekte kapan saja dan di mana saja. Bagaimanapun, semuanya harus dihitung sebagai batu roh untuk Yang Chen. Dia tidak akan pernah memanfaatkan murid-muridnya sendiri dalam hal ini. Ini juga merupakan cara yang baik untuk menghadapinya. Bagaimanapun, setelah sekian lama, bukanlah masalah besar bagi bisnis skala besar seperti Menara Wanbao untuk memiliki beberapa jenis barang bermutu tinggi. Istana Cunyang saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Apa yang mereka miliki harus diinterogasi oleh orang lain. Siapapun yang berani melakukan ini, Yang Chen dan Istana Cunyang tidak perlu melakukannya. Tidak diketahui berapa banyak master yang ingin menjalin hubungan dengan Yang Chen akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah bagi Yang Chen. Tuan Istana, para tetua, pernahkah sekte mempertimbangkan untuk menempati area yang luas di tempat lain, membangun kompor lain, dan membangun istana sisi Cunyang? Setelah menangani properti dan memberikan tekanan pada para tetua, Yang Chen mulai membahas masalah lain. Begitu Yang Chen berbicara, beberapa pejabat tingkat tinggi langsung tercengang. Wang Yong bertanya dengan heran, tempat lain. Gerbang Gunung Taitianmen, mereka bersedia menyerahkan sebidang tanah. Petik 2. Tidak mengherankan jika guru leluhur menanyakan hal ini. Memang benar selain mencaplok beberapa sekte kecil, di manakah ada tempat yang cocok untuk mendirikan sekte? Yang disebut memulai kios lagi, bukankah ini maksudnya? Dalam ratusan tahun terakhir, tampaknya hanya gerbang Gunung Taitianmen yang kosong. Itu adalah tempat yang diberkati, tetapi dibagi oleh 4 sekte utama. Mungkinkah 4 sekte besar mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik? Itu bukan orang Taitian. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Sekarang gerbang Gunung Taitianmen adalah bom waktu. Kecuali 4 sekte utama, tidak ada sekte lain yang mampu membelinya. Dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak memiliki ide untuk melawan orang Taitian. Dia merujuk ke tempat lain. Kalau bukan orang Taitian, lalu di mana? Kepala istana juga bingung dan bertanya dengan cemberut. Saya tidak bisa mengatakannya. Jawab Yang Chen sambil tersenyum masam. Ini juga tempat yang membuatnya tidak nyaman. Dia tahu tempat ini, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa melihat apakah para tetua sekte sangat percaya padanya. Mata beberapa tetua terbuka lebar. Tempat yang tidak bisa dikatakan, Yang Chen bahkan ingin menarik mereka untuk membangun istana sisi yang murni. Jika bukan karena penampilan Yang Chen sebelumnya yang selalu memuaskan, mereka harus membiarkan Yang Chen membicarakannya kali ini. Tempat yang Yang Chen bicarakan adalah benua iblis. Inti dari benua iblis telah disempurnakan oleh Yang Chen ratusan tahun yang lalu, dan tidak ada lagi energi iblis yang meluap. Menurut perkiraan Yang Chen, binatang buas yang bercokol di inti benua iblis pasti akan menjadi gila tanpa energi iblis yang kaya. Hanya ada satu konsekuensi dari binatang buas yang menjadi gila, yaitu, seluruh benua iblis tidak lagi memiliki pembudidaya biasa yang berani masuk. Binatang tingkat abadi bumi terkuat pasti bisa membunuh semua pembudidaya di benua iblis, kecuali mereka melarikan diri dengan cepat dan segera meninggalkan benua iblis. Tinggal di benua iblis jelas merupakan jalan buntu. Namun, itulah situasi awalnya. Seiring berjalannya waktu, binatang-binatang itu tidak akan diberi makan oleh energi iblis, dan kekuatan mereka perlahan-lahan akan menurun. Semakin lama waktunya, kekuatan mereka akan semakin menurun. Hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan binatang buas yang di iblis. Jika ada lebih banyak pembudidaya yang masuk, selama mereka cukup kuat, mereka pasti bisa bertahan. Poin pentingnya adalah energi iblis dari benua iblis perlahan-lahan akan diserap oleh binatang iblis. Energi iblis akan menjadi semakin ringan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Benua iblis tanpa energi iblis jelas merupakan tanah harta karun untuk budidaya. Ada banyak sekte besar di masa lalu. Sekarang, tempat itu adalah tanah perawan yang kosong, menunggu orang luar untuk merebutnya kembali. Dengan tawaran sebesar itu, bagaimana mungkin Yang Chen tidak memikirkan tentang sekte? Dia memiliki istana Cunyang, dan sekarang dia memiliki bagian dari Gunung Siwan, Gunung Meiking, dan Gua Abadi Gunung Gudang Biru, tetapi seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang, dan bukanlah hal yang buruk untuk memiliki 1 liang lagi. Bagaimanapun, Yang Chen akan membiarkan istana Cunyang mendapatkan manfaat yang cukup di benua iblis. Karena sumpah setan hati besar, Yang Chen tidak bisa memberitahu orang luar tentang benua setan. Tapi sekarang ini adalah kesempatan bagus, dan juga waktu terbaik bagi istana Cunyang untuk berkembang. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan punya tempat untuk menangis di masa depan.
Chapter 1445. Yang Chen berkata dengan sangat serius, dan kepala istana juga sangat serius tentang hal itu. Murid keluarganya ini tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Karena dia mengatakan bahwa ada peluang untuk membangun istana yang murni, maka pasti ada. Meski dia tidak tahu di mana tempatnya, peluang ini pasti nyata. Para pejabat tingkat tinggi memiliki kepercayaan mutlak pada Yang Chen. Setelah bertukar pandang dengan kepala istana dan beberapa tetua inti, semua orang mengangguk sedikit dan setuju. Yang Chen, jika Anda ingin membangun istana yang murni ini, berapa banyak orang, berapa banyak sumber daya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kepala istana sangat formal dan menanyakan pertanyaan spesifik. Tenaga kerja harus kuat pada tahap awal, setidaknya 10 master tahap Dacheng, dan setidaknya 2 tetua harus maju. Yang Chen sudah mengambil keputusan di dalam hatinya dan segera mengatakan pertimbangannya, akan ada ratusan leluhur tahap Yuanying dan ribuan master tahap Jidan. Setelah pijakan didirikan, kita dapat memindahkan murid-murid muda dan manusia dalam skala besar. Petik 2. Apakah kamu masih ingin memindahkan manusia? Penatua Zheng Feng dengan tajam menangkap kata-kata itu di mulut Yang Chen dan bertanya tepat waktu. Tidak ada manusia di sana, semuanya dimulai dari awal. Namun, tanahnya sangat luas dan juga cocok untuk ditinggali manusia. Selama manusia di masa lalu hidup selama beberapa generasi, populasinya bisa berlipat ganda dan juga bisa memberi kita banyak murid. Yang Chen segera menjelaskan dengan serius, dan pada saat yang sama tidak lupa menjelaskan manfaatnya. Jika diatur dengan benar, manusia-manusia itu akan langsung berada di bawah kendali istana yang murni. Tidak perlu khawatir tentang persaingan sekte lain. Jika memungkinkan, bukan tidak mungkin membangun beberapa negara fana di sana. Petik 2. Mendesis. Semua orang mendengar hembusan udara dingin. Mereka bisa membangun negara di sana, yang pastinya lebih menjanjikan daripada terjebak di sini, di Gunung Making. Perlu diketahui bahwa kini Istana Cunyang sedang merekrut murid atau mantan budak diam-diam kembali ke dunia fana untuk mencari mereka, karena takut diketahui oleh sekte lain. Jika ada negara fana di bawah kendali mereka sendiri, semua orang di negara itu akan terikat pada nama istana yang murni, yang akan ratusan kali lebih kuat dari sekarang. Jika lingkungannya seperti itu, apalagi hanya membangun halaman, kepala istana pasti ingin memindahkan seluruh istana Cunyang. Jika bukan karena 8 karakter istana Cunyang Gunung Making adalah situs yang diwariskan oleh para leluhur dan tidak dapat diserahkan, kepala istana ingin secara pribadi memimpin tim untuk membangun istana Cunyang. Perkiraan awal saya adalah dibutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk membangun pijakan yang kokoh. Setelah 200 tahun, kita dapat memindahkan manusia dan murid tingkat rendah dalam skala besar. Yang Chen membuat perkiraan kasar dan memberikan kerangka waktu seperti itu. Benua iblis adalah wilayah yang sangat luas. Diperlukan setidaknya 100 tahun untuk membersihkan monster-monster yang di iblis, untuk membersihkan ki iblis, dan untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi manusia untuk bertahan hidup. Memberikan lebih banyak ruang untuk bermanuver juga bisa membuat istana Cunyang lebih siap. Anda sendiri yang memilih tenaganya. Yang Chen, Anda bertanggung jawab penuh atas semua urusan pembangunan halaman. Apakah Istana Cunyang dapat mengambil kesempatan untuk berkembang atau tidak tergantung pada Anda kali ini? Kepala istana juga merupakan sosok yang menentukan. Setelah bertahun-tahun, dia juga memahami betapa besarnya peluang ini bagi perkembangan Istana Cunyang. Ia tidak ragu-ragu dan langsung memberi perintah. Murid ini menerima perintah itu. Kepala istana begitu khusyuk sehingga Yang Chen juga dengan hormat membungkuk untuk menerima perintah tersebut. Yang Chen, orang tua ini akan pergi bersamamu kali ini untuk memperluas wawasanku. Begitu kepala istana selesai, leluhur Wang Yong berinisiatif untuk melompat keluar dan ingin pergi bersama Yang Chen. Yang Chen berkata bahwa dibutuhkan 2 orang tua. Sebagai leluhur Yang Chen, dia memiliki basis kultivasi yang kuat dan menguasai tahap Dacheng. Kekuatan tempurnya kuat dan dia pasti yang paling cocok. Mendengarkanmu, sepertinya ada kesulitan di depan, pertimbangkan orang tua ini. Hall Master Meng dari Balai Penegakan Hukum juga melompat keluar dan mengajukan diri. Orang tua ini juga sedikit penasaran. Aku ingin pergi dan melihatnya, dan aku juga akan pergi bersamamu. Nenek moyang Gong Sunling, Penatua Gao Xian juga berkata. Sekaligus, ada 3 tetua inti yang mengajukan diri untuk pergi, dan mereka semua adalah master tahap Dacheng. Barisan seperti itu membuat kepala istana merasa lega dan langsung mengangguk. Tentu saja Yang Chen tidak akan menolak. Kali ini, bukan untuk menikmati, tetapi untuk membuka diri, dan tidak akan ada kekurangan pertempuran. Apakah itu leluhur Wang Yong atau Hall Master Meng atau Elder Gao, status mereka sudah cukup dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Sangat pantas untuk duduk di Istana Cunyang. Tuan Istana, sesepuh, tempat itu relatif besar. Diperkirakan sekte Istana Cunyang saya tidak bisa memakannya. Ketika ketiga tetua membuat keputusan, Yang Chen mengatakan gagasannya yang lain, makan sendirian adalah hal yang tabu. Mungkin kita harus mengumpulkan beberapa sekte besar bersama-sama. Wilayah benua iblis lebih besar dari sekte Dao dan sekte iblis saat ini. Benar-benar angan-angan bagi Istana Cunyang untuk ingin memakannya. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik beberapa mitra yang berkepentingan, dan semua orang akan membagi benua iblis bersama-sama. Dengan mitra kepentingan ini, bahkan jika Istana Cunyang harus menghadapi musuh yang kuat, melihat ikatan kepentingan yang kuat ini, Istana Cunyang juga akan mendapat dukungan yang kuat. Tidaklah gemuk jika dimakan sendirian, inilah kebenarannya. Kepala istana langsung mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan beberapa tetua juga memiliki sikap yang sama. Mengapa orang Taitian menjadi musuh publik dunia? Bukankah karena sekte mereka sendiri ingin menduduki kekuatan spiritual dunia dan makan sendirian, sehingga memicu kemarahan publik? Orang-orang Taitian hanya menjadi pelajaran selama 100 tahun.
Bagaimanapun, Istana Cunyang tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. 4 sekte utama dari Sekte Dao, Sekte Iblis, dan ras monster masing-masing membawa 2 sekte, dan aliansi penggarap nakal juga menarik 2, itu sudah hampir cukup. Yang Chen dengan hati-hati menyampaikan sarannya sendiri, dan kemudian menunggu kepala istana mengambil keputusan. 4 sekte utama Dao sekte baik-baik saja, tapi mengapa kamu ingin menarik Sekte Iblis dan ras monster? Penatua Geng Hong bertanya dengan ragu, saya dari Sekte Dao Istana Cunyang. Dengan pengaturan ini, apakah saya akan dituduh berkolusi dengan Sekte Iblis? Elder, kalimatnya masih sama, tidak gemuk jika dimakan sendiri. Yang Chen menghela nafas dan menjawab, Sekte Daoku tidak menutupi langit dengan satu tangan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Istana Cunyang makan sendirian berarti makan sendirian. Demikian pula, Sekte Dao yang makan sendirian juga makan sendirian. Ini adalah tingkat penglihatannya. Meskipun para tetua telah menguasai tahap Dacheng, visi mereka tentang situasi secara keseluruhan masih belum cukup. Jika bukan karena pengingat Yang Chen, Istana Cunyang akan menyinggung orang tanpa alasan. Karena masalah ini sepenuhnya Anda tangani, Anda tidak perlu membicarakannya dengan kami. Anda bisa mengaturnya sendiri. Kepala istana juga memahami banyak hal dalam sekejap. Dia tersenyum dan berkata kepada Yang Chen, beberapa dari kami masih duduk di sini dengan jujur, membaca dan berkultivasi, menunggu kabar baik Anda. Saya akan mengikuti ajaran ketua sekte, murid ini akan melakukan yang terbaik. Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi dan langsung membungkuk untuk pergi. Chapter 1446. Setelah datang ke sisi Yang Chen, istri dan selir Yang Chen mulai belajar dalam pengasingan. Pada awalnya, para wanita tidak terlalu tertarik. Metode kultivasi setiap orang berbeda, dan setiap arah kultivasi berbeda. Apa gunanya membaca begitu banyak buku klasik? Di antara karya klasik yang dipilih oleh Yang Chen untuk masing-masingnya, kecuali sekitar 40% karya klasik yang terkait dengan budidaya atau minatnya sendiri, sisanya adalah karya klasik publik yang harus dibaca semua orang, hampir semuanya adalah pengetahuan dalam berbagai aspek. Astronomi, geografi, kedokteran, astrologi, puisi, lagu, esai, dan cerita hampir semuanya. Tidak hanya itu, bahkan beberapa senjata sihir dasar alkimia, pemurnian, formasi, 5 elemen yin dan yang, serta seni bela diri semuanya disertakan. Semua klasik, Yang Chen meminta mereka membaca semuanya. Membacanya sekali saja tidaklah cukup, Yang Chen bahkan meminta para wanita untuk benar-benar memahami bagian-bagian umum dari karya klasik ini, untuk memahami dan menghafalnya. Meski hal ini bukan hal yang sulit bagi perempuan yang sudah mencapai tahap Dacheng, namun pada awalnya para perempuan masih agak menolak. Apa gunanya membaca ini, selama mereka membaca hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, bukankah bertentangan dengan kultivasi mereka yang dalam dan murni untuk mengetahui begitu banyak hal yang tidak relevan? Namun para wanita tersebut tidak berani untuk tidak menaati instruksi suaminya, apalagi penampilan mengerikan yang ditunjukkan Yang Chen dalam proses kontak dengan para wanita tersebut, yang bisa dikatakan sebagai rencana yang sempurna, juga membuat para wanita tersebut diremehkan, perlawanan di hati mereka. Sekalipun hati mereka tidak rela, mereka tetap bersikeras untuk menyelesaikan instruksi suaminya. Hal-hal ini pada awalnya membosankan, semuanya adalah hal-hal mendasar. Para wanita tidak terlalu menyukainya dan mereka selalu tidak bisa membacanya. Aneh rasanya mengatakan bahwa setelah membacanya selama beberapa waktu, para wanita tersebut terkejut saat mengetahui bahwa beberapa hal tampaknya sangat membantu diri mereka sendiri. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami di masa lalu yang tidak dapat dia pahami, namun setelah membaca isinya, dia sebenarnya memiliki beberapa perspektif baru. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa ini adalah inspirasi revolusioner bagi diri mereka sendiri, hal itu selalu memberi mereka arah lain untuk berpikir, dan juga memberi mereka lebih banyak perspektif untuk mempertimbangkan masalah. Hanya isinya di bagian publik, dengan kualifikasi perempuan, mereka sudah membacanya selama 30 tahun. Tentu saja, kecuali Gao Yue dan Gong Sunling. Mereka memiliki pengalaman membaca selama 50 tahun pertama, dan mereka lebih senang mendalaminya. Ketika mereka mengambil buku-buku kuno yang sesuai dengan preferensi dan arah kultivasi mereka, para gadis menemukan bahwa beberapa hal yang awalnya perlu mereka habiskan dalam waktu lama di pengasingan untuk memahaminya kini tampak begitu sederhana. Meski masih membutuhkan waktu untuk memahami hal-hal mendalam tersebut, ia selalu bisa menemukan jalan masuk untuk menyelesaikan masalah dari berbagai aspek. Sederhananya, dia tanpa sadar telah mencapai peningkatan dalam kondisi pikirannya. Itu tidak bisa dihitung sebagai pengalaman pribadi, juga tidak bisa dihitung sebagai pengalaman di dunia fana. Namun hanya dengan berbicara di atas kertas saja sudah memberi mereka banyak pengalaman. Gadis-gadis itu tidak pernah berpikir bahwa hanya dengan membaca buku akan memungkinkan mereka meningkatkan alam mereka sedemikian rupa. Bagaimana pembelajarannya? Ini jelas merupakan budidaya tertutup. Setelah memahami hal ini, para gadis menjadi semakin tenggelam di dalamnya. Mereka mempelajari karya klasik yang telah dipilih dengan cermat oleh Yang Chen hampir kata demi kata, karena takut melewatkan sesuatu. Dari Yang Chen sebelumnya menggunakan keagungan suaminya untuk memaksa mereka membaca, hingga penelitian aktif saat ini, sikapnya saja sudah merupakan perubahan yang mengejutkan. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Untuk menggunakan deskripsi yang lebih modern, para sarjana di semua lapisan masyarakat pasti akan menjadi semakin terspesialisasi dalam bidang keahlian mereka masing-masing. Namun mata pelajaran dasar tersebut harus dikuasai orang apapun arah penelitiannya. Jika tidak, semakin mendalam penelitiannya, maka akan semakin sulit. Buku klasik publik yang dibacakan oleh Yang Chen kepada gadis-gadis itu setara dengan mata pelajaran dasar dan mata pelajaran alat. Jika mereka ingin berkultivasi, mereka harus mengkhususkan diri pada bidangnya sendiri. Hal-hal ini sangat diperlukan di masa depan.
Alam budidaya terkuat di dunia fana adalah tahap Mahayana. Bahkan jika ada beberapa master khusus tingkat tertinggi, mereka hanya berada di tingkat manusia abadi. Tapi manusia abadi ini bukanlah manusia abadi yang sama. Manusia abadi yang naik ke dunia spiritual setelah melewati masa kesengsaraan pada dasarnya berbeda dari master manusia abadi yang tinggal di dunia fana untuk secara paksa meningkatkan budidaya mereka. Belum lagi tekanan spiritual dari lingkungan kultivasi, ada perbedaan besar dalam visi dunia. Di dunia spiritual, ada master di tingkat Earth Immortal dan Heaven Immortal sebagai referensi. Bahkan jika itu adalah kultivasi, akan ada arah yang lebih tinggi, tetapi di dunia fana, seseorang hanya dapat mengandalkan asumsi mereka sendiri untuk berkultivasi. Setelah sampai di dunia spiritual, setelah mengacu pada pengalaman para pendahulu, dengan sendirinya seseorang akan menemukan kekurangan pada aspek-aspek dasar tersebut, kemudian dengan sabar belajar melengkapinya, sehingga visi dan ilmunya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan masa depan, budidaya akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Pada akhirnya, para penggarap dunia fana hanyalah katak di dasar sumur. Mereka mengira bahwa ahli api hanya perlu mahir dalam api, dan ahli air hanya perlu mahir dalam air. Paling banter, untuk menghadapi musuh dengan atribut berbeda, mereka hanya perlu memahami karakteristik atribut lainnya. Ini seperti siswa sekolah dasar yang berpikir bahwa fisikawan hanya perlu memahami fisika, dan ahli kimia hanya perlu memahami kimia. Sedangkan untuk matematika dan bahasa, mereka bisa mengabaikannya sepenuhnya. Belum lagi mereka sangat memihak pada mata pelajaran lain, mereka tidak perlu memahami mata pelajaran lain. Mereka tidak tahu bahwa seorang ilmuwan sejati akan menguasai semua mata pelajaran dasar, dan kemudian menggunakan pengetahuan tentang mata pelajaran dasar tersebut untuk keperluan penelitian mereka sendiri. Yang lain tidak memiliki pengalaman Yang Chen sebagai prinsip agung emas abadi. Bahkan jika mereka memahami kebenaran ini, mereka tidak dapat menemukan buku yang paling cocok untuk dipelajari dari banyaknya buku kuno. Yang Chen berbeda. Dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, untuk budidaya para master fana, Yang Chen dapat memberikan bimbingan komprehensif tanpa tekanan. Tentu saja, hanya terbatas pada orang-orang dekat di sekitar Yang Chen yang mendapat perlakuan seperti itu. Selain istri dan selirnya sendiri, anggota tingkat tinggi Istana Cunyang memiliki bimbingan dalam hal ini. Jika orang lain ingin mulut emas Yang Chen memberikan petunjuk, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Dalam waktu singkat 50 tahun membaca, para wanita bahkan tidak dengan sengaja meningkatkan kultivasi mereka, tetapi itu juga sejalan dengan kehalusan hukum alam, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat dalam 50 tahun ini. Gao Yue Gongsunling, Si Sanshan, 4 istri Sun Kingsui, Si Wushuang dan 6 selir saudara perempuan Murong, semuanya menerobos kemacetan tahap awal Dacheng dalam 50 tahun ini dan memasuki tahap tengah Dacheng. Semua wanita seperti ini, dan Yang Chen sendiri tidak ketinggalan. Ratusan juta buku kuno dibaca satu persatu, seolah-olah banyak guru yang memberi Yang Chen pelajaran komprehensif. Sebelum bertemu dengan kepala istana, Yang Chen sudah mantap melangkah ke panggung tengah Dacheng. Dalam 100 tahun terakhir, Yang Chen telah menyerap dan menggabungkan 12 jenis benih api kelas 6. Kekuatan roh atribut api itu unik dan benar-benar mengalahkan kekuatan roh lainnya. Sekarang melihat Yang Chen, dia adalah master atribut api murni, tidak seperti sebelumnya, itu tidak dapat diprediksi. Chapter 1447. Ini juga disengaja oleh Yang Chen. Tujuan Yang Chen adalah bersiap sepenuhnya untuk menyerap benih api kelas 7. Api pembakaran surga Yin yang kini telah mencapai momen paling kritis. Setiap langkah yang diambil dan setiap jenis benih api yang diserapnya dapat mempengaruhi berhasil tidaknya api pembakaran surga Yin Yang. Kembali dari aula konferensi Istana Cunyang, Yang Chen memanggil semua wanita ke sisinya. Para wanita masih asyik membaca dan mereka dipanggil oleh Yang Chen dan mereka sedikit enggan. Namun, Yang Chen hanya menggunakan satu kalimat untuk membiarkan mereka mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya ke Yang Chen. Jika saya memberi kesempatan kepada sekte Anda masing-masing untuk memperluas setidaknya 2 kali lipat wilayah Anda, apakah sekte Anda menginginkannya? Yang Chen mengatakannya dengan enteng, namun isinya seperti guntur yang meledak di benak para wanita. Kecuali Gao Yue dan Gong Sunling, semua wanita lainnya memasang ekspresi terkejut. Apa konsep perluasan wilayah sebanyak 2 kali lipat? Harus diketahui bahwa istri dan selir Yang Chen, kecuali Gao Yue dan Gong Sunling, semuanya adalah murid jenius dari 4 sekte. 4 sekte tidak mengetahui bahwa dibutuhkan puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai skala dan status mereka saat ini. Kata-kata ringan Yang Chen, dapatkah dibandingkan dengan kerja keras banyak pendahulu selama bertahun-tahun? Mata para wanita semua terfokus pada Yang Chen. Begitu banyak mata indah, tatapan yang sama menatap Yang Chen, membuat Yang Chen sangat puas. Kamu mengikutiku dan meninggalkan sekte untuk waktu yang lama. Meskipun kamu akan kembali ke sekte sesekali, kontribusi pada sekte jelas tidak cukup. Yang Chen tidak menjelaskan secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kata-kata ini sebagai pembuka, suamiku, sekarang aku tahu ada peluang bagimu untuk memberikan kontribusi besar pada sekte. Itu semua tergantung pada apakah kamu mau mempercayaiku dan apakah sekte masing-masing mau mempercayainya. Saya. Suamiku, peluang apa ini? Si Wushuang bertanya dengan cemas sebelum wanita lain bisa melakukannya. Saya tidak bisa mengatakannya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, tetapi segera menambahkan, tetapi saya dapat menjamin bahwa 2 kali lipat wilayah tersebut adalah keuntungan serendah mungkin. Suamiku, kami percaya padamu. Namun, bukankah terlalu kekanak-kanakan untuk melaporkan hal ini ke sekte tanpa bukti apapun? Si Wushuang mengerutkan kening dan bertanya. Pada akhirnya, Yang Chen tidak membocorkan informasi tambahan apapun, sehingga sulit untuk menjelaskannya kepada sekte. Kamu hanya perlu mengatakan bahwa aku, suamimu, yang mengatakannya. Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi.
Yang Chen tersenyum dan menjelaskan, suamiku tidak bisa mengatakannya, tentu saja ada alasan mengapa dia tidak bisa mengatakannya. Tarik kembali kata-katanya, jika kamu mau, maka kamu harus mulai bersiap. Suamiku, persiapan apa yang kita perlukan? Murong Han tahu ini adalah masalah penting. Setelah sekian lama bersama Yang Chen, dia tahu bahwa Yang Chen bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Karena Yang Chen mengatakan bahwa ada peluang seperti itu, pasti ada peluang seperti itu. Dalam aspek ini, saudara perempuan Murong lebih mempercayai Yang Chen secara langsung. Para ahli, Yang Chen menjawab tanpa ragu-ragu, semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak ahli yang kita miliki, semakin besar wilayah yang akan kita tempati. Petik 2. Suamiku, jika kita membawa cukup banyak ahli, akankah kita mulai memperjuangkan wilayah? Si Sanshan lebih berhati-hati. Mendengar perkataan Yang Chen, dia pun bertanya. Wilayahnya sangat besar, bahkan jika kamu membawa seluruh sekte, kamu tidak dapat menempati semuanya. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Yang Chen hanya mengatakan bahwa dia ingin mendatangkan ahli, tetapi dia tidak mengatakan gagasan untuk memindahkan murid junior dan orang-orang biasa. Agaknya, semua orang akan berpikir untuk membawa murid junior, tapi mungkin tidak ada yang berpikir untuk membawa manusia fana. Lagi pula, kecuali Yang Chen, tidak ada yang tahu apa situasi spesifiknya. Pada saat sekte besar bereaksi, Istana Chunyang telah beroperasi dan bersiap selama beberapa dekade. Wajar jika mereka mempertahankan keunggulan sementara. Istana Chunyang tidak dapat bersaing dengan sekte utama dalam hal kekuatan komprehensif pada tahap ini. Itu hanya bisa mengambil beberapa keuntungan di tempat sekecil itu. Sekte utama tidak akan berselisih demi Yang Chen. Ini juga akan menjadi landasan bagi perkembangan dan pertumbuhan Istana Chunyang di masa depan. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, para wanita mulai merasakan gelombang di hati mereka. Yang Chen tidak akan berbohong tentang hal sebesar itu. Kalau dia bilang ada peluang ini, maka pasti ada peluang ini. Selain itu, Yang Chen juga menjelaskan bahwa dia akan memberi mereka kontribusi yang besar kepada sekte. Jika mereka tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Yang Chen, diperkirakan mereka tidak akan mengetahui masalah ini. Setelah memikirkan hal ini, para wanita mulai bersemangat. Jika mereka benar-benar menemukan apa yang dikatakan Yang Chen, itu pasti akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi mereka. Sekte tersebut tidak memperluas wilayahnya selama bertahun-tahun. Yang terbaru adalah ketika 4 sekte membagi gerbang Gunung Taitianmen. Namun, ketika Yang Chen bergerak, dia memperluas wilayah saat ini 2 kali. Jika Master Sekte mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan kegilaan. Wilayahnya cukup besar sehingga seluruh sekte bisa pindah ke sana. Ini juga berarti bahwa sekte utama tidak perlu memperebutkan wilayah. Di mana lagi mereka bisa menemukan barang bagus seperti itu? Para wanita sekarang berharap mereka dapat segera kembali ke sekte dan melaporkan kabar baik kepada guru sekte mereka. Setelah menanyakan Yang Chen tentang semua berita yang dapat mereka pelajari untuk saat ini, para wanita mulai segera kembali ke sekte dan melapor ke Master Sekte masing-masing. Tentu saja, masalah spesifiknya harus didiskusikan oleh Master Sekte masing-masing di Istana Chunyang. Gao Yue dan Gong Sunling tidak perlu terlalu merepotkan, selama mereka mengikuti Yang Chen. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa kemanapun Yang Chen pergi, mereka akan pergi. Untuk kedua wanita itu, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka secara langsung bahwa tujuannya adalah benua iblis. Dari penampilan Yang Chen sebelumnya yang tidak bisa dia katakan, kedua wanita itu secara samar menebak bahwa itu ada hubungannya dengan benua iblis. Sekarang setelah mereka mendapat jawaban spesifik, kedua wanita itu juga sedikit terkejut. Kedua wanita itu tidak tahu tentang pemurnian inti benua iblis, apalagi benua iblis telah mengalami perubahan yang mengejutkan, tetapi karena percaya pada Yang Chen, mereka tidak mempertanyakannya. Selanjutnya, Yang Chen memberitahu Lady Fang Hua melalui saluran khusus. 2 sekte dari sekte iblis secara alami adalah sekolah iblis Yin Yang dan sekolah iblis Wuji, 2 sekte yang terkait dengan Yang Chen. Sedangkan untuk klan monster dan aliansi penggarap nakal, mereka memilih 2 sekte terbesar dan mengundang master sekte mereka untuk datang ke Istana Chunyang untuk berdiskusi. Pada hari yang ditentukan, 4 sekte utama dari sekte Dao, sekte iblis, klan monster, dan aliansi penggarap nakal yang diundang oleh Yang Chen semuanya tiba. Terlepas dari 4 sekte utama yang terkait dengan Yang Chen dan sekolah iblis Yin Yang dan sekolah iblis Wuji, master sekte dari klan monster dan aliansi penggarap nakal tidak memiliki keraguan sama sekali, memberikan cukup banyak perhatian pada Yang Chen dan Istana Chunyang. Hal ini terkait dengan rencana pengembangan masa depan sekte ini. Bahkan jika master sekte memiliki sikap bahwa mereka lebih suka mempercayainya, mereka harus datang sendiri untuk memahami peluang seperti apa itu. Chapter 1448. 10 Master Sekte memberi cukup wajah pada Yang Chen kali ini. Mereka tidak hanya datang sendiri, tetapi mereka juga datang sesuai dengan permintaan Yang Chen. Mereka datang secara pribadi dan sembunyi-sembunyi. Bahkan beberapa tetua sekte mereka tidak mengetahuinya. Istana Chunyang juga mengadakan pertunjukan megah. Tentu saja kemegahan itu hanya relatif bagi mereka yang mengetahuinya. Terlebih lagi, hanya setelah mereka tiba di gerbang gunung barulah mereka diterima dengan baik. Orang-orang di luar tidak tahu bahwa Istana Chunyang telah menerima 10 VIP seperti itu. Bahkan di dalam Istana Chunyang, kecuali keluarga Yang Chen dan beberapa eksekutif inti, tidak ada yang tahu bahwa 10 master sekte telah datang ke Istana Chunyang. Para murid yang bertanggung jawab atas resepsi hanya mengetahui bahwa kepala istana telah meminta mereka untuk menerimanya dengan hati-hati, tetapi dia tidak memberitahu mereka identitas para tamu. Master Sekte Taoisme, Sekte Iblis, dan Sekte Iblis berdiri berhadap-hadapan. Ini adalah peristiwa besar yang tidak dapat dicapai bahkan ketika orang-orang Taitian dimusnahkan. Pada saat itu, Master Sekte dari setiap sekte bertanggung jawab atas sekte tersebut. Sekarang,
Karena Yang Chen, semua orang berkumpul di istana Cunyang kecil. Jika orang mengetahuinya, mereka pasti akan terkejut. Tanpa Tai Tianmen, ditambah dengan pemahaman diam-diam dari setiap sekte selama pemusnahan Tai Tianmen, master sekte ini tidak bertarung bersama. Di masa lalu, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Taoisme dan sekte iblis tidak bisa hidup berdampingan. Kapan master sekte dari sekolah iblis Yin Yang dan master sekte dari sekte awan biru bertemu dengan begitu damai? Namun, hal itu dilakukan di istana Cunyang. Tak hanya itu, saat bertemu satu sama lain, semua orang memasang senyuman hangat di wajah mereka. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang harmonis dan luar biasa. Terima kasih kepada Guru Yang, ini pertama kalinya saya bertemu sekte Guru Ye. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Aku tidak menyangka kita akan bertemu suatu hari nanti. Aku minta maaf karena tidak mengenalimu. Jika seseorang tidak mengetahui identitas master sekte ini, orang lain pasti akan berpikir bahwa mereka adalah teman lama yang bertemu ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Siapa yang tahu bahwa ini adalah pemimpin dari beberapa kekuatan besar yang berselisih satu sama lain. Tidak mungkin bagi Yang Chen untuk tidak mengungkapkan informasi orang dalam di depan begitu banyak master sekte dari sekte besar. Master sekte ini tidak seperti petinggi istana Cunyang yang mempercayai Yang Chen. Jika dia ingin mereka mempercayainya, dia harus menunjukkan sesuatu kepada mereka. Namun, penampilan Yang Chen membuat kepala istana merasa aneh. Bahkan di depan begitu banyak master sekte, pernyataan Yang Chen masih sama seperti ketika dia berada di depan mereka, dia tidak bisa mengatakannya. Memang benar kami memperluas wilayah kami, tapi saya tidak bisa mengatakan di mana tepatnya. Menghadapi 10 pemimpin sekte, Yang Chen sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang junior dan berbicara kepada pemimpin sekte dengan tenang. Dalam hal ini, kepala istana menjadi bingung. Apakah Yang Chen tidak mau melakukan ini? Mengapa dia masih bersikap seperti itu di depan para pemimpin sekte ini? Kepala istana tidak mengerti, tetapi 10 master sekte tidak menyalahkan Yang Chen, mereka hanya mengerutkan kening satu persatu. Harus dikatakan bahwa inilah perbedaan antara sekte besar dan sekte kecil. Bagi orang-orang dari sekte kecil, sudah bagus jika beberapa orang pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Tentu saja, ketika mereka kembali, mereka akan mematuhi sumpah hati iblis dan tidak akan mengungkapkan situasi benua iblis. Di sisi lain, sekte besar selalu punya cara untuk mengorbankan beberapa pion, dan mereka bisa mendapatkan sebagian besar informasi yang tidak detail tetapi memiliki konsep. Yang Chen berkata bahwa dia tidak bisa mengatakannya, tetapi master sekte dari sekte besar yang datang ini sudah tahu di mana maksud Yang Chen. Master sekte mana yang bukan orang pintar, dengan sedikit petunjuk, mereka memahami targetnya. Namun, apakah lingkungan benua iblis benar-benar cocok untuk mengirim orang mengambil risiko? Dalam hal ini, semua orang mengungkapkan keraguan mereka. Mau bagaimana lagi, mereka bukanlah kepala istana dan petinggi inti. Bagi Yang Chen, mereka lebih menghormati dan berpikir untuk memenangkan hatinya, tetapi mereka tidak terlalu percaya. Jika bukan karena reputasi Yang Chen sebagai master alkemis kelas 5, master sekte ini tidak akan datang sama sekali. Tentu saja, ini juga terkait dengan istri dan selir Yang Chen. Mereka semua adalah tokoh penting dalam sekte, dan mereka harus mempertimbangkan pemikiran mereka. Bahkan jika Yang Chen mengundang mereka untuk datang hanya untuk berbicara omong kosong, paling banyak, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia, tetapi mereka bisa mendapatkan hati murid-murid mereka, jadi itu tidak merugikan sama sekali. Yang Chen baru saja mengucapkan satu kalimat, dan itu membuat para master sekte terdiam. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, dan mereka semua berspekulasi di dalam hati tentang niat Yang Chen mengatakan ini dan kemungkinan operasi ini. Untuk perluasan wilayah sekte mereka sendiri, tidak ada master sekte yang hadir yang tidak mau. Jika hal itu dilakukan, ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga perolehan reputasi dan prestise yang besar. Tapi jika mereka harus membayar mahal untuk ini, lain soalnya. Harus ada pengorbanan dalam perluasan wilayah. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Tidak ada seorang pun dari tipe idealis yang berpikir bahwa seseorang dapat memperoleh wilayah yang luas tanpa mengalami kematian, dan tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh manfaat ini di tangan mereka tanpa membayar sedikit harga. Yang dikhawatirkan semua orang hanyalah perbandingan antara biaya dan manfaat. Benua iblis bukanlah tempat biasa. Tidak hanya ada demonized monster beast, tapi ada juga demonic ki yang mengamuk. Hal ini menyebabkan kecuali para master yang membutuhkan pengalaman hidup dan mati untuk meningkatkan kultivasinya, kultivator lain tidak bersedia pergi ke sana untuk berkultivasi. Itu terlalu ganas dan tidak sesuai dengan tujuan budidaya. Namun, jika benua iblis benar-benar dapat diduduki, itu pasti akan menjadi terobosan besar bagi masing-masing sekte. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika orang-orang ini bertemu dengan para pemimpin sekte mereka setelah mereka naik, mereka masih bisa berdiri tegak dan dengan bangga memberitahu mereka bahwa mereka telah membawa kemuliaan bagi sekte mereka. Semuanya bergantung pada apakah perkataan Yang Chen dapat dipercaya atau tidak. Namun, semua orang tahu bahwa karena sumpah iblis hati besar, Yang Chen pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang situasi internal benua iblis. Sekarang dia bisa memberitahu mereka bersama, itu sudah menunjukkan sikapnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan mereka sebagai master sekte. Apakah menjadi pionir dan meninggalkan warisan abadi atau menjadi pembela biasa-biasa saja, itu tergantung pada kepercayaan mereka pada Yang Chen. Dalam hal ini, master sekte dari 4 sekte Dao utama memiliki sedikit keuntungan. Murid mereka adalah orang-orang di sekitar Yang Chen, dan Yang Chen tidak akan menyakiti mereka.
Meskipun sekolah iblis Yin Yang Sekte Iblis dan sekolah iblis Wuji keduanya memiliki hubungan dengan Yang Chen, tidak mungkin bagi Nyonya Fang Hua untuk memberitahu guru sekte tentang hubungan dekatnya dengan Yang Chen, dan Ye Zhenxiong tidak akan curhat pada Yang Chen hanya karena dari Ye Yu. Sekte iblis curiga, itu bukan hanya sekedar pepatah. Adapun orang-orang dari ras monster dan aliansi penggarap nakal, hubungan mereka dengan Yang Chen paling banyak adalah mereka telah membeli pil obat Yang Chen dan melakukan kontak dengan buku-buku kuno dari rumah keluarga Zhao, dan tidak ada hubungan lain yang lebih dalam. Orang asing memberikan hadiah besar tanpa alasan, siapa yang berani mempertaruhkan masa depan sekte? 4 sekte Dao utama semuanya ada di sini, siapa yang tahu jika ini adalah sarana bagi satu sekte Dao untuk menyerang yang lain? Tidak ada alasan untuk bersikap sopan, itu adalah pencuri. Chapter 1449. Namun, benua iblis sungguh menggoda. Jika mereka benar-benar mengambilnya, atau jika mereka bisa mendapatkan sepotong kuenya, itu pasti akan mendapat untung besar. Senior, ini awalnya hanya masalah istana Cunyangku. Tentu saja Yang Chen tahu apa yang mereka khawatirkan. Setelah semua orang terdiam beberapa saat dan memikirkan pro dan kontra, dia mengambil kesempatan itu untuk berkata, namun, istana Cunyang saya lemah dalam hal tenaga kerja. Saya khawatir saya tidak bisa makan wilayah seluas itu. Apalagi makan sendiri tidak gemuk, jadi saya ingin bekerja sama dengan semua senior. Petik 2. Tentu saja, jika 5 sekte Dao saya maju, itu bukan tidak mungkin. Setelah jeda, Yang Chen melanjutkan menjelaskan, kalimatnya masih sama, tidak gemuk jika dimakan sendiri, jadi saya secara khusus mengundang kalian semua bersama. Baik atau tidaknya, itu hanya masalah perkataan para senior. Petik 2. Pasti ada risikonya. Jika senior tidak mau, junior ini tidak akan pernah memaksanya. Wajah Yang Chen selalu tersenyum, dan kecepatan bicaranya tidak cepat atau lambat, sangat tenang, namun, jika kamu menyesal setelahnya, kamu tidak dapat menyalahkan junior ini karena tidak memberitahumu sebelumnya. Mengundang begitu banyak sekte, tentu saja ada beberapa hal yang harus diperjelas. Kalau tidak, jika orang salah paham, itu bukan hal yang baik bagi Istana Cunyang. Untungnya, hal semacam ini bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Maksud Yang Chen sangat jelas. Awalnya, Istana Cunyang saya adalah milik satu keluarga. Menurutku tidak enak makan sendirian, jadi aku mengajakmu bermain. Tidak masalah jika Anda tidak mempercayainya, tetapi Anda tidak boleh mencari masalah di kemudian hari. Itulah maksudnya. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Bagaimana mungkin 10 master sekte tidak mengerti bahwa ini adalah provokasi Yang Chen? Namun, itu adalah masalah yang sangat penting. Kata-kata Yang Chen saja tidak bisa membuat 10 master sekte menaruh sekte itu padanya. Saat ini, itu tergantung pada ketegasan semua orang. Omong-omong, beberapa master sekte sangat tidak puas dengan niat Yang Chen untuk segera mengungkapkan posisinya. Hal yang begitu besar, hanya dengan kata-kata Yang Chen, apakah Yang Chen memiliki prestise yang begitu besar? Semua orang masih ragu-ragu, tapi penguasa tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau tiba-tiba bertanya, kamu ikut juga? Istana Pure yang juga akan hadir. Petik 2. Tentu saja, saya akan pergi. Istana Cunyang akan memilih sekelompok orang untuk membangun halaman Cunyang. Yang Chen segera menjawab sambil tersenyum. Ketika Yang Chen mengundang master sekte ini, dia tidak membiarkan mereka menjelaskan dengan jelas apa masalahnya. Bahkan istri dan selirnya telah berulang kali menginstruksikan mereka untuk mengundang master sekte untuk membahas beberapa masalah, tetapi tidak merinci secara spesifik. Sekarang Yang Chen berkata bahwa dia dan Yang Chen akan pergi ke Istana Cunyang, 10 master sekte segera berubah pikiran. Dia ingin pergi ke Istana Cunyang, tapi tidak semuanya. Dia hanya ingin membangun Villa Cunyang, yang berarti fondasi Gunung Meiking masih ada. Bagi sekte besar, ini adalah hipotek yang sangat besar dan sandera yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga berarti Istana Cunyang tidak bermaksud menipu mereka dalam masalah ini. Kemarahan dari 10 sekte teratas, bahkan orang-orang Taitian tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menanggungnya, apalagi Istana Cunyang kecil. Bahkan jika kekuatan Istana Cunyang telah meroket selama bertahun-tahun, masih ada kesenjangan yang signifikan dengan sekte super ini. Jauh lebih mudah menghancurkan seluruh Istana Cunyang daripada menghancurkan orang-orang Taitian. Seluruh dunia tidak perlu bersatu, atau bahkan 10 sekte teratas untuk bersatu, sekte super sudah cukup. Karena Istana Cunyang tidak bermaksud menipu orang, itu berarti masalah ini mungkin benar. Memikirkan hal ini, beberapa master sekte mulai tergoda, tetapi masalah ini sangat penting, dan mereka memerlukan konfirmasi yang lebih akurat. Masalahnya adalah Yang Chen tidak mau menjawab pertanyaan mereka sama sekali karena sumpah setan hati besar. Bagaimana mereka dapat memverifikasi hal ini? Bagaimana mengatasi masalah ini? Pada saat kritis, master sekte sekolah iblis Yin yang berdiri, mengulurkan tangan, mengeluarkan bola hitam, dan menaruhnya di atas meja. Begitu bola ini dikeluarkan, ia mengeluarkan aura yang sangat mengganggu. Kepala istana belum pernah melakukan kontak dengan ini, dan dia bahkan tidak tahu apa ini. Sekilas tentang master sekte lainnya. Ketika mereka melihat bola tersebut, mereka mengerti bahwa ini adalah manik iblis. Sejak Yang Chen kembali dari benua iblis bersama keempat wanita tersebut, kekuatan keempat wanita tersebut telah meroket, yang membangkitkan minat banyak orang. Karena penjualan pil 100 tahun, master sekte mengetahui keberadaan manik iblis. Ketika mereka melihat yang asli, mereka langsung mengenalinya. Pada akhirnya, yang ditakuti semua orang adalah energi iblis yang mengamuk. Bahkan jika Yang Chen memiliki cara untuk menghilangkan energi iblis, dia hanyalah satu orang. Bagaimana dia bisa menghilangkan energi iblis dari seluruh benua iblis? Jika energi iblis tidak dihilangkan, menduduki wilayah hanyalah fantasi. Pada titik ini, Yang Chen sudah bersiap dan mengibarkan bendera arai.
Bendera susunan secara alami telah disempurnakan sejak lama. Di antara bendera susunan, Yang Chen menaruh manik iblis besar dari tanaman anggur iblis. Manik iblis jenis ini lahir dengan kemampuan mengumpulkan energi iblis. Setelah Yang Chen menggunakan arai untuk memperkuatnya, kekuatan menyerap energi iblis menjadi lebih kuat. Di bawah pengawasan semua Master Sekte, semua orang menyaksikan bendera susunan menyerap aura hitam dari manik iblis, yang berada di kejauhan, ke dalam bendera susunan. Setelah beberapa saat, bendera susunannya tidak berubah, tetapi manik iblis telah berubah menjadi emas murni. Fakta jauh lebih baik daripada kefasihan bicara. Apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri lebih baik daripada apa yang dikatakan Yang Chen ribuan kata. Semua orang menatap manik iblis dan tidak berbicara lama. Arai ini, seberapa besar pengaruhnya? Master Sekte Sekolah Iblis Yin yang mengambil manik iblis dan menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia menyerahkannya kepada Master Sekte Sekolah Iblis Janji Ye Zhenxiong di sampingnya. Setelah Ye Zhenxiong melihatnya, dia tidak pelit dan mengirimkannya ke tangan Master Sekte satu persatu. Sementara semua orang sedang memeriksa manik iblis, Master Sekte Sekolah Iblis Yin yang telah menanyakan pertanyaan lain kepada Yang Chen. Beberapa bahan utama dari susunan ini hanya ada di tangan generasi muda junior ini. Yang Chen berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya, ini dapat mempengaruhi seluruh rentang. Mampu mempengaruhi seluruh rentang berarti bisa menyerap semua energi iblis di benua iblis. Adapun bagaimana Yang Chen melakukannya, Master Sekte yang hadir tidak peduli. Mereka hanya tahu bahwa Yang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dengan sarana seperti itu, tak heran jika Istana Cunyang ingin membangun halaman Cunyang. Ini adalah sebuah arai, bukan kemampuan unik Yang Chen sendiri. Hanya dengan ini, semua Master Sekte mengambil keputusan. Jika kita ingin pergi, syarat apa yang kita perlukan? Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru langsung bertanya. Meskipun Yang Chen dan Istana Cunyang mengatakan bahwa makan sendirian tidaklah gemuk, dan Istana Cunyang tidak dapat memakan benua iblis, tidak perlu memberikan manfaat kepada semua orang tanpa alasan. Dilihat dari konsistensi gaya perilaku Yang Chen di masa lalu, jika tidak ada manfaatnya, Yang Chen pasti tidak akan melakukannya, akan selalu ada kondisi tertentu. 3 syarat. Yang Chen tidak sopan sama sekali, dan langsung mengulurkan 3 jari ke 10 Master Sekte. Chapter 1450. 3 syarat. Semua mata Master Sekte terfokus pada Yang Chen. Saya khawatir ketiga syarat ini adalah manfaat nyata yang diinginkan Istana Cunyang. Demi wilayah benua iblis yang luas, mari kita dengarkan kondisi Yang Chen terlebih dahulu. Pertama, perjalanan ini dipimpin oleh junior ini pada tahap awal. Yang Chen ahli dalam tawar-menawar, dan dia langsung berkata, saat kita sampai di tempat itu, sebelum formasi diatur, semua orang harus mendengarkan perintah junior ini. Situasi benua iblis saat ini disebabkan oleh Yang Chen, dan Yang Chen secara alami tahu bagaimana mendapatkan manfaat terbesar. Persyaratan pertama adalah ini, setidaknya sebelum formasi untuk menyerap energi iblis diatur, Yang Chen harus memiliki hak untuk mengambil keputusan. Beberapa Master Sekte terkejut ketika mendengar ini, tapi kemudian mereka lega. Tanpa formasi itu, tidak peduli berapa banyak Master yang pergi, itu tidak akan berguna. Tapi apakah Yang Chen akan menggunakan tuan dari sekte mereka untuk menahan binatang iblis untuk mencapai tujuan mengkonsumsi kekuatan efektif mereka? Junior ini hanya ingin jalan damai, dan sebelum pengaturannya, begitu seseorang bertindak gegabah, konsekuensinya akan mengkhawatirkan. Yang Chen segera menjelaskan, junior ini hanya perlu mereka pergi ke arah masing-masing sesuai instruksi junior ini. Tidak perlu bertengkar, tapi kapan memulainya, terserah pada junior ini yang memutuskan. Tidak perlu melakukan apapun, jadi tidak perlu khawatir sebelumnya. Setelah memikirkannya, beberapa Master Sekte merasa bahwa Yang Chen dan Istana Cunyang paling banyak akan mengambil potongan sup pertama, dan itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, jika Yang Chen tidak mengatur formasi, semua orang tidak akan bisa berbuat apa-apa jika mereka masuk. Ya, seseorang langsung setuju. Jika satu orang setuju, lebih banyak orang yang setuju. Kondisinya tidak keras, jadi 10 Master Sekte segera mengangguk dan setuju. Kedua, aku, Istana Cunyang, pilih wilayahnya dulu. Yang Chen mengangkat 2 jari tanpa basa-basi, sekitar 100.000 mil, selatan dekat laut. Bagian selatan benua iblis merupakan iklim yang paling cocok dan tanah paling subur. Yang Chen sudah lama optimis tentang hal itu. Sebelum berangkat, mereka harus menyelesaikan kepentingan Istana Cunyang terlebih dahulu, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ya, tak perlu dikatakan, pertanyaan ini langsung disetujui oleh semua orang. 10 penguasa tahu betul bahwa wilayah terbaik pasti akan dipilih oleh Istana Cunyang terlebih dahulu. Kalau tidak, mengapa Istana Cunyang membuat keributan besar? Terlebih lagi, dengan luasnya wilayah benua iblis, radius 100.000 mil tidaklah besar, bahkan tidak 1/20. Dalam hal ini, selera Istana Cunyang tidak besar. Jika dia masih tidak setuju, maka itu tidak masuk akal. Ketiga, di masa depan, tidak peduli berapa banyak sekte yang pergi ke sana, jika ada perselisihan wilayah dengan Istana Cunyang saya, sekte pendahulu harus berdiri di sisi Istana Cunyang saya. Yang Chen memukul saat setrika masih panas dan segera mengatakan hal ketiga. Omong-omong, hal ketiga juga logis. Kali ini, Yang Chen hanya membawa 10 sekte, dan ada lebih dari 20 sekte super besar dari aliansi penggarap Dao, iblis, dan nakal. Masalah ini pasti tidak akan dirahasiakan untuk waktu yang lama, paling lama beberapa ratus tahun, dan pasti akan ada sekte lain yang akan menemukannya. Wilayahnya sangat banyak, dan sekarang ditempati oleh 10 sekte dan Istana Cunyang, sekte lain pasti akan iri. 10 sekte utama, sekte tersebut belum tentu berani memprovokasi mereka, dan Istana Cunyang secara alami menjadi kesemek yang paling lembut. Yang Chen mengatakan ini untuk menghindari masalah di masa depan.
Pada saat itu, semua sekte utama dari benua iblis akan berdiri di sisi Istana Cunyang. Jika orang-orang itu ingin menyentuh Istana Cunyang, mereka harus memikirkannya. 3 syarat yang dikemukakan Yang Chen hampir semuanya bisa dikatakan berkisar pada kepentingan Istana Cunyang. Sebaliknya, dengan kata lain, membuat 10 master sekte sangat lega. Semakin Yang Chen menekankan kepentingan Istana Cunyang, semakin besar kepastian masalah ini. Kalau tidak, mengapa Istana Cunyang bermain-main dengan semua orang? Kini setelah syarat ketiga diajukan, semua orang tidak langsung menanggapinya. Kondisi ini sendiri memang agak merepotkan. Bahkan master sekte dari 10 sekte utama harus memikirkannya dengan hati-hati. Benua iblis adalah wilayah yang sangat luas dan melibatkan kepentingan yang sangat besar. Jika 11 master sekte menelannya sendirian, itu pasti akan membuat orang iri. Mengapa Istana Cunyang menarik semua orang ke sini, bukan karena Istana Cunyang tidak bisa menelannya sendirian. Awalnya, dengan hubungan antara Istana Cunyang dan 4 sekte Dao sekte, tidak terlalu mempertimbangkan manfaat dari sekte Dao. Masalahnya adalah manfaatnya terlalu besar, bahkan 4 sekte Dao sekte ditambah Istana Cunyang tidak dapat menelannya. Sekarang 10 sekte super dari aliansi penggarap Dao, iblis, dan nakal hampir tidak bisa menelannya, tetapi mereka pasti akan menghadapi perebutan kecemburuan dari sekte selanjutnya. Pada saat itu, untuk membela Istana Cunyang dan menyinggung sekte besar lainnya, apakah itu layak atau tidak, semua orang perlu mempertimbangkannya. Yang Chen, bagaimana jika syarat terakhir tidak dapat disetujui? Ye Zhenxiong dan Yang Chen juga telah melakukan kontak. Orang-orang dari sekte iblis juga lebih lugas dalam hal kepentingan, dan mereka mengangkat masalah tanpa menyembunyikannya. Kalau begitu anggap saja aku tidak pernah mengatakan ini, silakan kembali. Ye Zhenxiong berterus terang, dan Yang Chen bahkan lebih berterus terang, memberikan jawaban langsung. Mereka menginginkan wilayah yang bagus, tetapi mereka tidak mau membantu Istana Cunyang. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Istana Cunyang tidak secara khusus memberikan manfaat kepada semua orang. Mengapa mereka harus memberi Anda semua keuntungan, tetapi Istana Cunyang harus menanggung beban buruknya? Jika ini masalahnya, maka mereka akan putus dan berpura-pura bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Berdasarkan situasi saat ini, mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Untuk sementara, semua orang melamun. Tidak ada yang berbicara, tetapi wilayah besar benua iblis seperti umpan termanis, sehingga para pemimpin sekte utama tidak bisa tidak memikirkan manfaat dan kemuliaan besar yang akan dibawa sekte mereka ke sekte setelah mendapat bagian itu. Umpannya sangat manis sehingga semua orang mengerti bahwa jika mereka melepaskan kesempatan ini, kemungkinan besar masalah ini akan menjadi iblis hati dalam budidaya mereka sendiri. Kecuali benua iblis diletakkan di telapak tangan mereka, iblis hati ini akan mengikuti mereka seumur hidup. Bahkan jika mereka naik ke dunia spiritual dan dunia abadi, mereka akan diganggu oleh iblis batinia ini dan tidak dapat menyingkirkannya. Pernah ada kesempatan untuk meneruskan sekte di depannya, tetapi dia menyerah karena dia takut akan terjadi perselisihan kecil di masa depan. Jika hal semacam ini diketahui oleh nenek moyang sekte, mereka akan langsung mengkritiknya karena tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki visi. Kami, Pulau Abadi Giok Hijau, setuju. Penguasa Tantai adalah orang pertama yang berbicara. Kami, Sekte Awan Biru, juga setuju. Mengikuti penguasa Tantai adalah Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru. Kami, Sekolah Iblis Yin Yang, juga setuju. Master Sekte Sekolah Iblis Yin yang tidak mau ketinggalan dan mengangguk yang ketiga. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah hal yang biasa. Semua pemimpin sekte mengangguk setuju. Lelucon apa? Itu baik untuk semua orang, mengapa mereka membiarkannya begitu saja? Melihat pemandangan ini, ketua istana akhirnya menghela nafas lega. Yang Chen, sebaliknya, diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.